Hai saudara, gua Kevin Pratama dan di video kali ini kita ngevlog lagi di luar ruangan nih. Dan buat kamu yang pastinya sekarang sering banget dengan kabar-kabar PPNBM nih. Jadi kita bakal bahas ada promo apa aja sih di Honda Perdana Sukabumi, apalagi yang berkaitan soal PPNBM. Makanya ikutin terus kita di sini. Hai saudara, kita udah ada di Honda Perdana Sukabumi dan feel-nya itu enak banget sih. Banyak mobil baru yang pastinya keren banget. Penasaran nggak sih? Kalau penasaran, kita tanya-tanya langsung. Halo, selamat siang Pak. Siang. Boleh dengan Bapak siapa? Saya dengan Cancan, Pak. Dengan Pak Cancan. Ya. Isa udah kita udah bertemu barengan Pak Cancan dan di sini kayaknya Kevin bakalan banyak tanya sama Pak Cancan, boleh ya? Boleh. Nah, seperti tadi yang Kevin udah bahas di pertama, Kevin bakalan tanya lebih jauh soal PPNBM dan dimana kita bakalan tanya dari sejarah singkatnya dulu nih Pak. Kan sekarang kita ada di Honda Perdana Sukabumi dan mungkin orang Sukabumi udah pada tahu ya kalau misalkan mau nyari mobil Honda di mana, dan Kevin mau tanya sejarah singkat dari Honda Perdana Sukabumi ini apa Pak? Sedikit aja boleh. Oke, untuk Honda Perdana Sukabumi ini kita itu lahir pada tanggal 23 Maret 2015. Oke. Nah, jadi udah hampir 6 tahun deh kita udah ada di kota Sukabumi. Oke, baik. Jadi udah ada 6 tahun dan cukup lama sih, yang pastinya udah terpercaya dong ya Pak ya untuk di Sukabumi sendiri. Oke Pak, jadi untuk varian ini ada varian apa aja tadi? Nah, untuk varian yang pertama kita ada entry levelnya, kita punya Brio Satya di LCGC, kemudian City Car kita ada Brio RS. City Car. Kemudian untuk keluarga di LMPV-nya kita punya Mobilio, kemudian LSUV-nya ada BRV. Ada BRV juga. Tuh, Oke. kalau crossover SUV-nya atau medium SUV kita punya di Honda AR-V. Oke. Nah, Kevin pengen tanya kalau misalkan produk yang masuk PPNBM itu yang mana aja nih Pak? nah, untuk sekarang kan ada kebijakan dari pemerintah tuh 0% ya PPNBM. 0%. Ya. Nah, untuk beberapa unit, untuk yang masuk PPNBM itu kita sih tidak semua. Tidak semuanya? Betul. Kalau untuk yang kena PPNBM, yang pertama itu dari Brio RS. Brio RS. Brio RS, kemudian Mobilio, Honda BRV, HR-V, kemudian ada varian baru juga nih, City Varian Hatchback baru? RS. Tapi City. belum unitnya belum ada. Nanti kita kalau ada pasti kita akan sounding. Kemudian ada Honda CR-V. Itu sih beberapa unit yang terkena PPNBM. PPNBM, baik. Oke. Dan katanya PPNBM itu turunnya tuh gede banget ya Pak? Lumayan. Jadi itu tergantung dari, kan kalau untuk kebijakannya itu dari ada macam-macam kategori ya. Kalau sekarang sih ternyata per 1 April itu tadinya sih nggak banyak, kita cuma ada 4. Ternyata karena sekarang aturannya menjadi 60% komponen lokal. Jadi sekarang CR-V, HR-V 18 dan kemudian City Hatchback masuk. Nah, itu untuk pertengahannya dari 10 juta sampai 35 juta. Oh my god. Itu kenanya ya, kena gede banget ya. Lumayan. Dan kita Pak bakal tanya lebih lanjut, tapi kayaknya kita duduk aja Pak ya. Mas Kevin boleh kita sambil duduk. Oke, Pak Cancan. Ya. Di sini enak banget ya, adem banget Pak. Iyalah, kita untuk memberikan pelayanan terbaik juga dari fasilitas sih, kita pasti pengen lah ya bikin konsumen yang datang itu ngerasa nyaman juga. Nyaman juga ya Pak, ada protokol kesehatan yang ketat juga. Jadi kamu jangan takut untuk masuk ke Honda Perdana Sukabumi. Pak, kayaknya nggak abdol kalau misalkan kita nggak nanya promo-promo yang ada di Honda Perdana nih Pak. Ada promo apa aja sih untuk saat ini Pak? Nah, untuk tadi ya, selain tadi ada yang terkena relaksasi dari PPNBM, kita ada program penjualan nih. Penjualan juga? Ya, yang pertama itu untuk program penjualan, untuk beberapa unit di kita itu, di setiap pembelian akan mendapatkan paket hemat 1. Paket hemat 1 itu apa Pak? Nah, paket hemat 1 itu merupakan paket perawatan berkala, yang dimana nanti setiap konsumen yang akan membeli produk Honda,
itu dia sudah free jasa servis maupun oli selama 4 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dulu. Nah itu, jadi selama 4 tahun atau 50.000 kilometer, konsumen udah free apapun, nggak usah mikirin biaya servis sepeser pun. Itu. Keren nggak tuh ya Sanuda? Nah itu yang pertama. Yang keduanya sekarang nih kan kita lagi sudah mau mendekatin bulan suci Ramadan ya. Betul. Nah nanti untuk pembelian di bulan sekarang ini sampai bulan April tanggal 30 kita ada program namanya THR. THR? Betul, jadi nanti di setiap pembelian di produk-produk tertentu saja itu kita akan memberikan cashback spesial. Cashback spesial ya. Oke. Up 5 juta startnya. Nah, itu keren sih. Dapat cashback kan lumayan ya uangnya, bisa tabung lagi ya kan. Oke Pak, baik. Dan untuk kontak person yang mungkin bisa dihubungin atau sosial medianya boleh Pak disebutin. Siapa tahu insan muda yang pengen tahu di sini nungguin boleh. Nah, untuk kontak personnya langsung aja di 02666 214588. Itu untuk kontak person kantor ya? Iya, nomor kantor kita. Atau di sosial media kita, di Instagram kita hondaperdana.sukabumi. Oke. Atau di website kita hondaperdana.com. Oke, baik. Nah, atau di Facebook kita juga ada Honda Perdana Sukabumi, ataupun kalian bisa langsung menghubungi sales konsultan kita. Oke, baik. Pak, kayaknya kita udah lumayan ngerti nih sama penjelasan yang tadi Bapak kasih, tapi kita pengen tahu rasanya Pak, kayaknya nggak afdol banget kalau kita nggak nge-review salah satu produk dari best sellernya Honda gitu Pak. Rasanya gimana sih gitu duduk di dalamnya gitu kan? Siap. Oke, kita langsung aja ke unitnya. Boleh nih Pak? Boleh. Oke, gaskan ya Sanuda, kita dikasih izin nih. Oke Sanuda, for your information, ini adalah best seller dari Honda Perdana Sukabumi ya, Honda HR-V. Boleh Pak, jelasin dong keunggulan yang dimiliki oleh Honda HR-V ini Pak. Oke, Mas Kevin, yang Mas Kevin lihat di sini itu Honda HR-V 18 Prestige. 18 Prestige. Ini varian tertingginya Mas Kevin. Nah, keunggulan yang pertama kita lihat itu pasti dari desainnya. Desainnya Pak? Oke, dari eksterior itu untuk Honda HR-V sendiri, desainnya itu dia memiliki desain yang sangat sporty, modern, dan futuristik. Futuristik banget sih. Itu untuk tampilan dari eksterior. Betul. Kemudian selain dari desain eksterior, kita punya salah satu yang menjadi unggulan, yaitu di bagian performanya. Mesinnya menggunakan 1800 cc, dia memiliki tenaga 139 PS, itu terbesar di kelasnya, dan dia transmisinya menggunakan CVT, jadi sangat nyaman untuk pemakaian sehari-hari dan sangat yang pastinya hemat bahan bakar. Oke, berarti dari segi tampilan tuh udah futuristik banget sih. Yang pastinya kita butuhnya sporty, tapi untuk mesinnya juga bagus banget sih. Yang pastinya sama udah cocok banget deh kalau misalnya kamu bawa di saat mudik kayaknya. Oke Pak, terus gimana nih Pak? Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian interior aja. Interior aja langsung? Oke, Mas Kevin. Nah, sebelum kita masuk, saya akan jelasin nih sedikit mengenai salah satu fitur yang ada di Honda HR-V 18 Prestige, yaitu dia sudah mempunyai fitur Smart Entry. Jadi untuk akses masuknya sangat praktis dan mudah sekali. Kita nggak usah buka dari tombol unlock-nya di remote, cukup dengan masukin kantong aja, kuncinya kita dekatkan handle, dia akan langsung otomatis terbuka. Nah, itu fitur unggulan Smart Entry sama udah. Nah, ini untuk interiornya. Keren banget sih. Kayaknya kalau nggak dicoba sayang banget. Pak, kita udah berada di interiornya nih. Kevin mau tanya nih untuk keunggulan dari mobil HR-V ini apa aja nih Pak? Nah, untuk interior Honda HR-V ini kita lihat yang pertama ya Mas Kevin. Boleh. Dari desain dashboardnya Mas Kevin. Nah, desain dashboardnya untuk HR-V itu memiliki konsep driver oriented. Karena untuk apa? Karena untuk mempermudah si driver untuk mengakses semua panel-panel yang ada di bagian. Oke, lebih mudah dijangkau mungkin. Betul, jadi dia lebih mengarah ke condong ke sisi driver. Nah itu. Nah, selain tadi desain dashboardnya dari material nih Mas Kevin, materialnya dari mulai jok, door trim, di bagian setir, kemudian di bagian pedal, pad, maupun di bagian dashboard,
Interiornya udah premium banget nih, udah dia full kulit semua. Betul, kulit ya. Oke. Oke, nah itu untuk dari fitur yang ada di bagian material di interiornya. Kemudian ada fitur-fitur fun to drive. Yang pertama dari bagian setir nih, Mas Kevin. Sini ada cruise control. Cruise control ini kita bisa aktifkan di minimal 40 km per jam. Ya, kalau kita aktifkan kita nggak usah injek gas secara terus-menerus. Oke. Nah, kemudian ada fitur pedal shift untuk memindahkan ya layaknya mobil manual ya, seolah-olah mobil manual. Kemudian ada pengaturan untuk audio juga, audio steering switch. Kemudian di bagian audionya, nah ini nggak kalah canggih juga nih. Dia sudah 8 inch. Oke. Fitur-fiturnya sangat lengkap ya untuk multimedianya. Kemudian ada fitur smartphone connection melalui Mirakas. Jadi Mirakas ya, handphone dengan audio udah bisa mirroring nih. Oke. Sedikit di bagian bawah dikit nih, ada di bagian kontrol AC-nya. Kontrol AC. Iya, Smart Touch Auto AC. Ini sudah layar sentuh nih. Nah, jadi lebih mewah juga nih kelihatannya. Touchscreen ya. Jadi selain ininya layarnya udah gede, terus ini bisa touchscreen juga sama udah. Betul. Nah, Oke. kemudian di tengah-tengah nih ada namanya high deck center console, Mas Kevin. Jadi dia untuk konsol tengah itu dia agak tinggi. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengistirahatkan tangan nih waktu berkendara. Jadi lebih nyaman nih. Nah, gitu kan. Nyaman. Nah, dan ditambah ada fitur yang mungkin sangat ya mungkin lah mobil-mobil futuristik udah ada ya sekarang untuk modernnya, yaitu ada fitur electric parking brake untuk parking remnya. Kemudian sudah ada auto brake hold untuk menahan rem ketika dalam kondisi stop and go. Nah, itu fitur-fitur dari interiornya. Enak sih yang pastinya sama udah. Oke. Nah, dan untuk keamanannya sendiri itu gimana nih, Pak? Nah, untuk fitur keselamatan atau fitur safety-nya ya pasti kita sangat memberikan fitur yang sangat terbaik lah bisa dibilang ya. Mulai dari rangkanya sendiri kita pakai G-Con itu bisa meredam energi benturan dan dialirkan ke sekeliling bodi kendaraannya. Kemudian G-Con dan ACE. Kemudian standar itu sudah ada pengereman ABS CBD. Kemudian sudah ada fitur seperti VSA HESA di semua tipe. Kemudian ya ada fitur ya standar airbag-nya nih. Nah, untuk fitur airbag khususnya di Harley Prestige dia ada 6 buah airbag. Jadi sangat tinggi sekali untuk fitur safety-nya. Keren banget sih. Kan kita nggak tahu juga ya kayak gimana benturannya atau gimana. Jadi lebih aman juga ya sama. Ya, masih banyak sih fitur-fitur safety-nya. Ya, pastinya keren banget sih. Jadi untuk keamanan jangan diragukan lagi. Karena kita selain butuhnya sporty dan futuristik, tapi kita butuh keamanan ya. Nomor satu sih kayaknya keamanan. Kan kalau misalkan mobil-mobil zaman sekarang tuh kayaknya ada fitur yang dimana keren banget sih, instagramable banget gitu. Betul. Enak buat story gitu, Pak. Fitur apa nih? Jadi kalau kalian nih pengen mendapatkan suatu experience yang lebih ya dalam berkendara, nah kita ada salah satu fitur yang hanya ada di Honda Harley Prestige, yaitu Power Panoramic Sunroof. Nah ini, ini kita bisa lihat ya, ini ada plafonnya untuk membukanya, kemudian ada panoramiknya dan ada sunroofnya. Nah, jadi mungkin tadi bisa bilang instagramable. Keren banget sih. Ya, misalnya kita lagi pengen lihat nih kondisi langit di atas, kita bisa buka nih plafonnya, cukup dengan kita ya hanya sekali tekan dan dia akan terbuka. Nah ini. Wih, keren sih. Kadang kan kita lihat kiri kanan doang gitu udah bosan banget. Kita pengen lihat atas gitu, apalagi kalau misalnya kita lagi touring misalnya udah. Betul. Keren banget sih. Oke, Mas Kevin nih, sekarang kita akan masuk ke salah satu keunggulan yang ada di Honda HR-V ya, yaitu di baris kedua ya. Di baris keduanya. Nah, baris keduanya itu seperti apa? Untuk HR-V kita memiliki kabin yang terbilang sangat luas di kelasnya. Nah, boleh nih Mas Kevin duduk di baris keduanya. Coba kita lihat. Ya. Seluas apa sih? Saya dari samping Mas ya. Nah, Mas Kevin kalau duduk di baris kedua ini itu sangat nyaman juga. Banget sih. Nah, kenapa? Yang pertama dia lega dari ruang lututnya. Iya betul, bisa gini ya. Nah, bisa sambil tiduran. Kemudian untuk di baris kedua juga sebenarnya kita ada armrest nih, cuma mungkin ada plastik ya, jadi nggak bisa dibuka. Kita memiliki armrest. Kemudian untuk reclining senderannya bisa kita atur satu step, jadi lebih rebah lagi nih duduknya. Dan kemudian pastinya ada fitur keselamatan, ada safety belt ya. Dan ada fitur untuk isofix dan tether untuk mengikatkan kursi bayi. Jadi kalau yang punya keluarga muda nih, punya baby,
pengen pasang kursi car seat-nya itu udah ada. Jadi udah lebih aman. Aman Gitu. juga ya untuk seat kedua berarti ya. Nah, Oke, Sauda. Jadi Kevin mau tanya nih Pak, kalau misalkan kita kan bawa barang nih, berarti kita harus lihat bagasinya. Dan bagasinya seluas apa sih Pak? oh iya Kevin pengen betul. tahu. Nah, untuk HRV sendiri, nah untuk bagasi kita bisa langsung lihat ya, Mas Kevin ya. Nah, untuk HRV ini memiliki bagasi yang sangat luas nih. Wow, luas banget. Betul. Jadi untuk bawa barang, seperti kita bawa koper atau bawa apapun itu ya, bawa koper, bawa stroller anak, bawa barang belanjaan, itu udah terakomodir. Nah, apalagi kalau misalnya Mas Kevin butuh bawa bagasi yang lebih besar kapasitasnya, kita ada fitur namanya itu one seat arrangement. Jadi joknya bisa kita atur nih sesuai dengan kebutuhannya. Itu gimana Pak? Coba Kevin pengen lihat. Nah, yang pertama One seat, ya. kita punya untuk utility mode. Utility mode saya akan langsung ini ya. Boleh. Nah, untuk yang pertama kita akan buat lantainya pasti kita akan rata lantai. Nah, ini oke. ini ada dia pelipatannya 60-40. Huh? Yang sebelah kiri 60, sebelah kanan 40. Akan saya lipat satu lagi ya. Nah ini Mas Kevin. Jadi lega banget ini kalau bawa barang yang rada ngotak gitu ya, rada kotak itu kayaknya enak banget gitu. Nah, betul, kalau misalnya butuh space yang lebih besar, ini udah luas sekali nih kapasitas bagasinya. Keren banget sih. Nah, itu. Terus kadang Kevin suka pengen bawa barang-barang yang rada tinggi, itu gimana sih nyimpennya biasanya? Kemudian itu ada pelipatan yang namanya tall mode. Nah, Mas Kevin saya perlihatkan ya. Nah, kita masuk di bagian sampingnya. Nah, untuk cara misalnya Mas Kevin lagi bawa barang yang lebih tinggi nih, ini bisa kita akomodir juga. Caranya dengan Dilipet kita juga? angkat juga joknya, kemudian kita kunci. Dikunci dulu. Nah, dan ini Mas Kevin oke. mau bawa barang seperti ya lemari atau mungkin yang lagi happening sekarang itu kan nih lagi hobi tanaman tuh. Ya betul, tanaman. Bawa pot bunga tuh udah. Wah, enak-enak asli. Itu. Nah, yang terakhir ada satu lagi Mas Kevin. Namanya itu fitur long mode. Jadi kita lipat dan saya majukan baris ke pertamanya ya. Ini Mas Kevin bisa bawa barang yang panjang nih. Contoh kayak papan. Oke, wow, lebih panjang lagi dong papan, ya. atau misalnya bawa karpet. Bisa. Iya, udah bisa masuk juga. Karpet panjang bisa loh. Oke, itu Mas Kevin. Jadi dia fleksibilitas kabinnya sangat-sangat fungsional. Keren banget sih, parah. Kayaknya kamu kalau mudik gak bawa ini kayaknya jangan mudik dulu deh ya. Nunggu dulu, beli dulu. Ya, tapi itu juga nanti tergantung kan, ini varian tertinggi, kita juga masih ada varian yang di bawahnya. Dan nggak kalah nih, fitur maupun Keren juga ya. lainnya juga masih ada. Ini juga yang di samping kayaknya bagus tuh, Blacky Sauda. Nah, ini untuk yang entry level di Brio Satya. Oke, jadi kita udah bahas nih untuk yang best sellernya di Honda Perdana dan ternyata ini luar biasa banget sih Sauda, yang pastinya keren banget sih. Ya Sauda, dan Kevin di sini udah selesai Sauda ya ngobrol-ngobrol barengan Bapak Chan Chan, dan tadi Kevin udah tanya-tanya juga bahkan review mobil HR-V dari best sellernya Honda Sauda. Dan yang pasti terima kasih banyak Pak untuk waktunya, dan ini Sauda buat kamu yang mau tanya lebih lanjut lagi bisa datang langsung aja ke Honda Perdana Sukabumi. Di mana Pak alamatnya? Di Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi nomor 9. Oke, Sauda. Jadi buat kamu, kayak ucapin thanks banget yang udah stay tune. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you and bye-bye.